Iya, jadi dari temen aku kan dia dulu tuh pernah kayak daftar jadi SPG di acara pameran besar gitu. Apalagi kalau yang paling terkenal aneh-anehnya tuh kalau pameran mobil kata dia. Nah itu tuh kalau misalnya udah daftar sebenarnya mereka tuh juga udah dikasih tahu sih kayak bakalan harus pakai hak, harus pakai bajunya ini gitu. Nah, tapi di situ ya tergantung baik lagi ke kita ya. Untuk kalau teman aku waktu itu akhirnya ngundurin diri gitu. SPG itu adalah pekerjaan yang paruh waktu, yang orang-orang anak muda bisa coba mulai kerja gitu kan. Siapa Walaupun aja bisa gitu. kayak SMA pun juga udah bisa gitu loh, bisa dapat uang dari sejak dini gitu. Jadi banyak orang-orang yang nyoba gitu loh kalau soal SPG itu. Ngomong berhijab ya Kak, dulu tuh aku nyari kerja kan dulu tuh aku nyari kerja tuh menurut aku tuh sulit banget di masa aku nyari kerja ke sini ke sono tuh kagak dapet gitu, ada dapet tapi nggak boleh pakai kerudung, padahal tuh cuma jual emas gitu loh. Kayak apa itunya, kayak ini ada loh lowongan pekerjaan tapi mbak tuh nggak boleh pakai hijab ya. Terus prinsip saya kan kerja itu harus pakai hijab ya. Kamu udah pakai kerudung dari dulu ya? Belum sih. Dari kapan pakai kerudung? Pas SMP. Iya, berarti dari dulu dong. Pas daftar itu pakai belum, pas dari itu jadi orangnya. Pas udah. Tapi kan sebelum itu maklumat aku kan nggak tahu Kak, kalau misalnya kayak campur baur aja aku baru tahu di sini. Tapi emang basicnya kalau muslimah itu emang berkerudung kalau udah maklumat aku dari dulunya. Jadi salah ya saya nggak mau lagi kayak gitulah. Habis itu ya udahlah, prinsipnya saya mau nyari kerja yang emang pakai kerudung, emang niatnya udah di hati tuh udah pakai kerudung aja gitu. Pasti Allah ngasih kemudahan gitu. Sampai akhirnya aku dapat freelance di Hijabah Lila. Dulu tuh belum jadi karyawan tetap di Hijabah Lila, baru freelance gitu. Terus habis itu karyawan selamanya ya. Kak Salma jangan kayak gitu. Pengabdian. Sampai akhirnya aku udah kan freelance-nya udah habis, aku nyari kerja lagi. Segila itu sih nyari kerjaan. Pas temen-temen di sini ngerasain lah yang asli emang. Apalagi rumah kamu kan deket yang pabrik-pabrik itu ya? Iya. Dulu tuh tahun berapa ya? Aku kayak apa pas udah di Alila ya? Aku tuh benar-benar ngelihat orang yang ngelamar kerja, Allah, sampai itu tuh macet jalanan itu dan mogot sampai ya Allah macet banget. Pada pakai hitam putih pada mau daftar kerja. Sebegitunya loh orang mencari kerja. Iya, Dan sama. sebuah kenikmatan kita tuh bisa bekerja di tempat yang mendukung Ya begini. kalau kita emang udah ada niatan baik itu mau kerja di tempat yang baik, di lingkungan yang baik, terus kita berdoa, insya Allah kasih cahaya. Kasih cahaya. Tapi kalau misalnya lingkungannya udah baik, kitanya belum baik, ya sama aja sih. Iya. Kayak setan itu nggak ada di tempat yang apa tuh? Nggak baik doang. Iya, di baik juga ada tuh setan. Berbentuk manusia. Yang ngomong ya. Syaitonirrajim. Hari ini tuh pekerjaan mungkin nggak ada istilahnya gitu loh. Terus soal kerudung juga mungkin kesini udah banyak ya yang memperbolehkan SPG tuh pakai kerudung gitu. Cuma kalau dulu tuh mungkin pas baru-baru aku lulus sekolah kali ya, orang tuh kerja nggak boleh pakai kerudung gitu. Jadi SPG mungkin belakangan sini baru ada kayak resto banyak udah yang pakai kerudung kan. Kayak gitu. Dulu mah nggak ada. Iya. Toko buku aja saya udah pakai. Iya, walaupun kayak gitu kerudungnya, cuma ya gitulah. Bioskop yang belum. Emang iya Bioskop ada nggak sih? Asa enggak? Gak ada, bioskop kan modelannya kayak pramugari gitu. Ya pramugari juga udah ada, cuman emang belum banyak. Iya. Pramugari Brunei Airlines. Ini pengalaman aku sendiri sih sebenarnya. Dulu aku kan baru pakai kerudung itu pas setelah PKL dah pokoknya. PKL itu belum pakai kerudung kan. Tapi ngeliat senior aku kan kerja kan gak pakai kerudung. Nah, ngeliat senior aku juga gak pakai kerudung dong yang perempuan. Ternyata pas pulang
dia pakai kerudung. Terus aku bingung, hah? Ternyata teteh ini pakai kerudung, aku bilang gitu. Ternyata teteh ini pakai kerudung. Cuma dulu tuh kayak, oh ya udah, namanya juga kerja kayak gini juga gitu. Ya pasti nggak pakai kerudung lah gitu. Terus kayak aku ngeliat teman-teman aku yang udah pakai kerudung tuh juga, nanti susah lo PKL-nya. Astagfirullahaladzim. Setan dalam bentuk manusia. Emang iya susah. Iya. Akhirnya ya kalau nggak pilihannya, kalau nggak dilepas kerudung, dia dapat hotelnya yang biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja. Padahal potensinya dia bagus gitu loh. Dia nggak yang anak biasa-biasa aja gitu loh. Anak yang pinter gitu, terus aktif. Ternyata ya dia mempertahankan kerudungnya, akhirnya nggak dapet di hotel yang bagus gitu. Sertifikatnya kan jadi biasa aja kan. Setelah lulus sekolah itu, dulu tuh aku udah punya pemikiran, aku dulu tuh ilfil sama orang yang kerja, dia dari rumah pakai kerudung, terus pas kerja buka kerudung gitu. Ternyata aku kecelek, aku kayak gitu, aku ngelakuin kayak gitu. Terus abis berapa bulan kerja itu, udah lama Sukma mau resign aja gitu, aku bilang. Kenapa emang Sukma nggak mau lepas kerudung lagi, aku bilang gitu. Walaupun belum pakai gamis kayak sekarang gitu ya, proses gitu. Tapi mulai ganti kerudung yang dulunya tipis, mulai tebel gitu, terus pakai dalaman kerudung. Akhirnya keluar dari tempat kerja yang itu, yang tadinya dari rumah pakai kerudung, terus pas kerja nggak pakai kerudung. Karena mindset aku, ya udahlah, orang yang aku temuin juga orang-orang yang nggak kenal sama aku gitu. Jadi kayak kalau misalnya ketemu orang yang nggak aku kenal tuh, itu tuh bukan aurat gitu, aurat aku. Kalau aku kebalikannya, kalau itu kan masih keluarga ya. Ini tuh orang-orang yang udahlah, gue cuma lihat dia sekali seumur hidup gitu. Gak apa-apa lah, gak pakai kerudung gitu. Tapi kalau misalnya orang yang tiap hari ketemu ya pakai kerudung gitu, kayak gitu. Lebih muka dua ya. Iya betul. Aku jadi gak enak tau rasanya ketika maksudnya jadi kepikiran, ya Allah ternyata aku lemah banget mungkin ya untuk perkara kerudung, karena aku sama sekali gak ada halangan loh buat kerudung. Iya. Kayak mungkin kalau ketemu teman-teman yang ada loh orang di luar sana tuh yang seberjuang itu buat pakai kerudung gitu, bahkan maksudnya sampai mengorbankan keluarganya gitu loh, misalnya aku pekerjaan buat keselamatan keluarganya juga. Cuma bukan ngerasa kita di sini udah paling aman ya. mereka di luar sana tuh mungkin lagi struggle buat mempertahankan kerudungnya mereka gitu ya, auratnya mereka biar nggak kelihatan orang lain. Ya mungkin bisa jadi pahalanya mereka lebih besar di sisi itu gitu daripada kita. Tapi ya kita sebagai orang yang udah alhamdulillah mencicipi nikmat ini gitu, Allah kasih kelebihan di bagian sini, ya tetap sih tugas kita buat menguatkan mereka gitu. Gak gampang loh. Iya betul. Aku tuh sebenarnya salut banget sama teman-teman di luar sana tuh yang masih bisa bertahan loh. Kayak tadi ada cowok yang godain, terus dia nolak lah, dia akhirnya memilih nggak jadi masuk ke SPG. Itu luar biasa gitu loh. Belum tentu kita semua juga kuat gitu kan ya. Kan namanya Goriza mah ada ya, hawa nafsu dan lain-lain gitu kan. Apalagi ini tuh kayak beda sendiri gitu di antara banyak orang ini nih, yang satu jenis, terus ini beda sendiri. Dia menjaga, terus dia pakai kerudung tetap mempertahankan, terus apa namanya, ya jadi kelihatannya beda. Padahal mah yang emang betulnya kayak gitu, sebenarnya kayak begini kan, seharusnya kayak begini gitu. Waktu kerja nggak pakai kerudung itu kan aku kerja di toko boneka gitu kan. Terus dulu tuh belum boleh pakai kerudung itu di toko itu. Terus sekarang udah boleh pakai kerudung. Jadi teman aku yang dulu kerja bareng aku masih di situ kan. Nggak tahu sih sekarang masih apa enggak. Jadi pakai kerudung sekarang. Jadi udah dibolehin gitu loh. Bener sih, apa namanya? Mungkin kitanya harus inisiatif buat ngomong ke bos kita gitu. Izin pakai kerudung. Jadi nggak usah takut dulu gitu buat izin. Bos, izin pakai kerudung gitu, boleh nggak gitu. Jangan takut sih. Karena teman kita juga ada sih yang kayak gitu, di tempat kerjanya tuh kebetulan tuh emang yang teknisi apa gimana gitu ya. Jadi pakaiannya tuh yang emang ya jelas rok atau gamis tuh juga gitu loh, karena kan lebih mempermudah gerak atau gimana kali ya. Terus dari situ dia pengen
inilah pakai pakaiannya yang lebih syar'i lagi gitu loh. Di situ mungkin ya kayak celana sih yang dia pakai, dan nggak tahu lah ketat atau kayak gimana ya, namanya teknisi gitu-gitu. Terus dia pengen gitu kan pakaian syar'i, akhirnya dia coba tuh ajuin, tapi kalau misalnya nggak bisa dia udah terima resikonya loh. Kalau misalnya emang nggak bisa ya aku pindah deh ke bagian yang lain, nggak apa-apa gitu. Oh iya. Terus pindah ke bagian yang lain. Tapi ternyata alhamdulillahnya malah di ACC gitu, malah dibolehin tetap di bagiannya dia, divisinya dia, tapi boleh pakai pakaiannya sekarang syar'i kayak gitu. Tapi yang masya Allahnya dia itu udah bener-bener ngerelain dulu loh, kalau misalnya emang nggak boleh, aku nggak apa-apa pindah divisi gitu. Kayak kan udah tahu ya namanya pindah divisi belum tentu kemampuannya kita bisa, atau misalnya kayak kita mulai lagi dari nol lagi kan. Kalau pindah divisi itu teman-temannya, cara kerjanya gitu kan, apa hebatnya tuh merelakan dan mempasrahkannya itu tuh udah dia siapin gitu loh. Entah jawabannya iya apa enggak kan, nggak ada yang tahu gitu. Tapi masya Allah malah Allah permudah gitu. Tahu value-nya dia nih bagus nih di sini. Iya. Dia ahli di sini. Jadi dipertahankan. Udah nggak apa-apa bener-bener. pakai kerudung, bukan masalah juga gitu. Iya, nah maksud aku itu benar. Iya benar. Jadi salah satu keuntungan kita pakai kerudung itu orang udah nggak lihat body, tapi lebih ke isinya, ke hati kita. Saya enggak, iya. Good looking juga butuh makan. Betul banget. Kalau dulu aku lagi-lagi anak perhotelan ya. Iya. Terus jadi good looking nggak? Betul. Sini aja. Oh iya betul. Permodelan, perhotelan, tuh yang kayak gitu-gitu tuh standar Sebenarnya outside-nya tuh harus jualan perfect. tampang. Kalau kasarnya ya, jualan tampang, jualan penampilan gitu. Kalau dulu ya sih kagak jelek-jelek amat, kagak cakep-cakep amat ya. Biasa aja gitu. Kalau kata guru aku, yang penting kamu tuh nggak bau, nggak kucel. Yang penting rapi. Tapi kayak Mau daftar. Wajar ya sebenarnya karena Iya dia sih. apa ya, taunya emang buat yang menghadapi orang gitu ya. Tapi sih kalau aku ya skip sih kalau aku. Standar good lookingnya sih. Karena kan ya nggak usah dijelasin, kayaknya kalian semua juga, kita semua bahkan tahu standar good looking di luar tuh seperti apa Iya. gitu kan. Kalau good looking yang buat kayak gini mah sebenarnya pas-pasan juga masuk good looking. Iya kok. Iya benar. Semua wanita itu cantik, bukan ganteng. kalau make up kita cantik-cantik loh. Skincare lah. Emang kan salah yang top, yang lain beng-beng.